Baik, pengertian dan tahapan penanganan kerawanan pangan. Nah, apa itu rawan pangan? Di Indonesia, rawan pangan itu diukur dengan bisa tidaknya seseorang mengkonsumsi 70% atau lebih AKG, angka kecukupan gizi untuk kalori. Dan itu setara dengan ini 1.400 kilokalori per orang per hari. Kalau seseorang mengkonsumsi, dapat mengkonsumsi 1.400 atau lebih, maka ya dia dianggap tidak rawan pangan. Itu ya, jadi itu ukurannya. Yang sederhana seperti itu. Kemudian, kalau kita bicara penduduk yang rawan pangan, maka kita bisa menggunakan satuan persen ya. Sekian persen yang mengalami rawan pangan. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minum energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif sesuai dengan tinggi badan menurut umur, jenis kelamin, serta konsumsi kalori. Secara sederhana begitu. Nah, kerawanan pangan itu sebenarnya ranahnya Kementerian Pertanian. Jadi yang banyak ngurusi kerawanan pangan itu justru Menteri Pertanian, bukan Menteri Kesehatan. Ya, karena ini terkait dengan penyediaan pangan dan konsumsi pangan. Tidak hanya sekedar konsumsi. Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010, kerawanan pangan itu adalah kondisi ketidakmampuan individu atau sekelompok individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Bisa juga kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis. Nah, rawan pangan sendiri itu ada dua level. Level yang pertama adalah level transien. Jadi kerawanan itu terjadi ketika ini ada goncangan atau tekanan khusus dan itu waktunya tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus. Misalnya tiba-tiba suatu area kena kekeringan atau kena banjir. Nah, kemudian masyarakatnya yang awalnya tidak rawan pangan berubah menjadi rawan pangan. Nah, yang sifatnya sementara seperti itu disebut sebagai transien, rawan pangan transien. Kemudian, kalau itu terjadi terus-menerus, kemudian setelah itu sebuah rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya, misalnya karena tidak punya cukup tanah, tidak punya cukup pendapatan, atau tidak punya cukup aset yang produktif, maka yang seperti ini kita sebut sebagai rawan pangan yang kronis. Gitu. Jadi ini dipahami ya, ada transien, ada kronis. Nah, bagaimana kerawanan pangan akan ditangani oleh Kementerian Pertanian? Dalam memahami apakah suatu daerah itu rentan terhadap kerawanan pangan atau tidak,
Ada 3 input yang bisa dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah FSVA. FSVA itu adalah Food Security. Sebentar, saya agak lupa. Food Security and Vulnerability. Food Security and Vulnerability Atlas. Jadi peta kerawanan pangan. Itu FSPA ini. Kemudian ada ARP, itu adalah angka kerawanan pangan, dan SKPG itu adalah sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Kita melihat peta, kita melihat angka kerawanan pangan, kita melihat sistem kewaspadaan pangan dan gizinya. Dari situ kita akan bisa menyimpulkan apakah suatu daerah itu rawan pangan atau tidak, gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian kerawanan pangan ditangani oleh kementerian. Jadi yang kita bicarakan di sini dari sisi Kementerian Pertanian ya. Bisa jadi kementerian yang lain juga punya sistem sendiri. Yang pertama tentu saja kita mencoba untuk mencegah. Jadi di tahap ini kita melakukan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengurangi resiko kerentanan dan atau kerawanan. Contohnya apa? Ya, kita siapkan irigasi, kita siapkan pupuk, kita siapkan bibit unggul. Kemudian tahap yang kedua ada kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan atau kerentanan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita siapkan celengan atau tabungan bahan makanan pokok. Jadi kita siapkan gudang, di situ diisi beras, gula, tepung terigu. Nah, itu kesiapsiagaan. Kemudian yang ketiga adalah tanggap darurat. Tanggap darurat itu terjadi ketika sudah terjadi kerawanan pangan itu. Jadi misalnya di suatu daerah terjadi kerawanan pangan. Nah, yang kita lakukan adalah menangani dampak buruknya. Jadi ketika sudah terjadi, pasti akan ada dampak buruk. Dan bagaimana kita menangani dampak buruk itu? Itu masuk ke tahap ketiga atau tanggap darurat. Kalau sudah lewat kerawanan pangannya, tanggap daruratnya sudah selesai, maka berikutnya adalah pemulihan. Bagaimana kita bisa mengembalikan kondisi masyarakat dan mengembalikan kondisi lingkungan. Supaya lingkungannya bisa berfungsi dengan baik, kemudian direhabilitasi, supaya masyarakat yang terdampak kembali menjadi tidak rawan pangan, dan yang misalnya kemudian ada yang sampai sakit, ya berarti harus direhabilitasi. Kemudian yang kelima adalah tahap mitigasi. Mitigasi itu berarti kita menyiapkan berbagai hal, berbagai sistem, berbagai benda yang nanti akan kita persiapkan supaya ketika terjadi lagi kerawanan pangan, maka dampaknya itu menjadi jauh lebih kecil. Seperti itu. Nah, itu 5 tahap penanganan dari sisi eh, Kementerian Pertanian. Nah, sekarang kita akan bicara sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
Ini, maaf, kecoret makanya. Nah, ini sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Nanti kita akan lihat apa saja yang ada dalam sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Itu belakangan ya. Tadi sudah kita sempat singgung, mencegah kerawanan pangan itu bisa dengan mobilisasi cadangan, peningkatan produksi, pemanfaatan lahan pekarangan, dan lain. Nah, sekarang kita lihat sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi itu ada di Undang-Undang Nomor 18. Undang-Undang Nomor 18 itu Undang-Undang tentang Pangan tahun 2012 ya. Di situ diamanatkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi. Tuh. Nah, entah kenapa sebabnya yang dikembangkan itu namanya bukan sistem informasi pangan dan gizi, tapi sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Nih, di undang-undang ini ada istilah sistem informasi pangan yang terintegrasi. Ada peraturan pemerintah itu namanya sistem informasi pangan dan gizi. Tapi ketika sudah terbentuk sistemnya, namanya menjadi sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Apa itu sistem kewaspadaan pangan dan gizi? Ini adalah instrumen untuk mendeteksi secara dini, mengantisipasi adanya kerawanan pangan dan gizi. Jadi kita kumpulkan data, kita proses, kita analisis, kemudian kita akan tahu, oh daerah sini ternyata ada beberapa titik yang rawan. Oh daerah sini baik-baik saja, sekalipun kemarau panjang ternyata baik-baik saja. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya memberikan informasi situasi pangan dan gizi, serta ini kan situasi ya. Kalau memberikan informasi situasi, berarti apa yang terjadi, existingnya. Kemudian menyusun rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Siapa sasarannya? Sasarannya adalah seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Tapi sayangnya tidak semua kabupaten atau kota, tidak semua provinsi itu menganggap serius sistem ini. Bisa jadi karena merasa baik-baik saja, atau bisa jadi karena merasa ya sudah kondisinya seperti ini mau digimanakan, ya daerah kami tetap rawan misalnya seperti itu. Outputnya apa? Sesuai dengan tujuannya, ya informasi situasi pangan dan gizi serta rekomendasi yang akan dilaksanakan. Outcome-nya adalah kewaspadaan masyarakat itu meningkat dengan memperhatikan musim, memperhatikan cuaca, memperhatikan kondisi lingkungan, memperhatikan keberadaan penduduknya, kita jadi semakin waspada. Kalau orang waspada kan tentu akan hati-hati, orang yang hati-hati tentu akan bersiap-siap. Siapa yang terlibat? Ada BPS, Biro Pusat Statistik, Pusat Data Informasi Kementerian Pertanian, BKP. Sebentar, BKP itu sekarang sudah ada BKP itu. Sebentar, saya cek di Google ya.
Baik, nanti coba saya cari informasinya. Sepertinya sekarang sudah ke Badan Pangan Nasional itu. Kemudian ada Kementerian Kesehatan, BKKBN, BNPB, dan BMKG. Manfaatnya apa? Early warning system. Dengan data-data dari informasi dari instansi ini kita akan tahu, oh ternyata di sini kemungkinan misalnya ya, kemungkinan terjadi hujan deras dari BMKG. Kemungkinan terjadi banjir. Nah, itu harus disiapkan. Kemudian yang kedua menjadi instrumen memonitor keberadaan pangan dan gizi. Ada di mana berasnya? Kalau daerah lain butuh, kapan harus dipindah? Nah, memindahkan beras misalnya, Klaten berasnya banyak. Suatu ketika misalnya Sleman kena bencana, ya beras dari Klaten dipindah ke Sleman. Itu contoh intervensi. Kemudian yang berikutnya memantau situasinya, kondisinya bagaimana. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar ini. Gambar ini. Ada lingkungan perdesaan. Perdesaan itu kan urusannya dengan kegagalan produksi ya. Kalau kalau desa itu kan tempat tempat produksi. Nah, kalau banjir misalnya, kemudian terjadi kegagalan produksi. Desa itu relatif lebih tangguh daripada kota ya, karena mereka punya lahan, mereka tidak butuh sarana transportasi. Sementara di kota, kota itu tidak ada produksi, tidak ada produksi. Kota kan tidak tergantung dari pertanian, kan, ya. Nah, permasalahan itu biasanya berawal dari kota, karena pasar makanan dari desa itu adalah kota, butuh transportasi, gitu ya. Nah, ketika kemudian pendapatan masyarakat kota menurun, apa yang terjadi? Daya belinya akan turun. Ketika daya beli turun, maka akan terjadi kemungkinan akan terjadi kurang gizi pada masyarakat kota. Itu permasalahan di kota. Tapi kalau permasalahan di desa itu berbeda. Kalau permasalahan di desa itu produksinya gagal, ketersediaan pangannya berkurang, ya, ini kesediaan pangan berkurang, akhirnya juga sama, kurang gizi. Muaranya ada di kurang gizi. Jadi akarnya kalau di desa itu produksinya, kalau di kota itu adalah kemampuan untuk membeli. Nah, dalam sistem kewaspadaan pangan dan gizi, ada banyak wilayah, ada banyak apa, sumber informasi yang kita butuhkan. Apa saja itu? Kita perlu melihat pola konsumsi pangan masyarakat setempat. Gitu ya. Contohnya ini, sebagian besar penduduk Indonesia itu mengkonsumsinya berasan. Tapi ada wilayah di NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, itu beras, jagung, dan ubi kayu. Nah, ini perlu dicatat. Ketergantungan pada beras menyebabkan alternatif yang lain itu agak sulit dipergunakan untuk menutup kekurangan beras pada suatu wilayah. Misalnya ya, di Sukoharjo ini, bagian besar penduduknya kan makannya nasi. Ketika kemudian misalnya terjadi masalah dengan penyediaan beras, apa bisa dengan cepat kita pindah ke ubi kayu? Nah, itu agak sulit. Tapi ini tetap harus dicatat. Bagaimana masyarakat kita mengkonsumsi pangannya, pola konsumsinya bagaimana.
Agak sulit bagi kita mengubah misalnya di Sukoharjo terjadi bencana, adanya singkong, kemudian kita ubah pola konsumsi masyarakat ke singkong agak sulit. Tapi di NTT mungkin lebih mudah karena mereka terbiasa makan singkong juga. Nah, setelah itu apa yang perlu kita perhatikan? Kita lihat ketersediaan pangannya. Gampang dicarikah? Produksinya di mana? Kemudian yang ketiga akses pangan. Ya, belinya di mana? Uang yang dipakai untuk membeli ada atau tidak? Transportasinya ada atau tidak? Seperti itu. Nah, kategori SKPG itu ada aman, ada waspada, dan ada rentan. Kalau hijau biasanya melambangkan aman, kuning itu waspada, merah itu rentan. Begitu. Nanti kita lihat petanya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke peta nanti. Data yang dibutuhkan apa? Kalau kita ingin menentukan suatu daerah itu rawan atau tidak, maka kita butuh data luas lahan ini. Luas lahannya seberapa? Ada yang puso atau tidak? Puso itu lahannya berhenti produksi karena sesuatu hal. Kekeringan misalnya, atau bencana alam yang lain, sehingga dia tidak ditanami. Nah, ketersediaan pangan ini, perhatikan di sini, untuk seluruh wilayah kabupaten atau kota adalah komunitas padi, kecuali ini. Kalau NTT, Gorontalo, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, itu yang dicatat ada 3 ini. Kalau Jawa Tengah padi tok, tapi yang daerah yang lain bisa jadi 3 padi, jagung, ubi kayu, atau padi, ubi jalar, ubi kayu. Kemudian data berikutnya adalah akses terhadap pangan. Akses terhadap pangan itu yang digunakan oleh pemerintah yang termudah datanya adalah harga pangan pokok yang ini tadi. Beras, jagung, dan lain-lain. Itu harus dicatat. Kemudian pemanfaatan pangan. Nah, ini yang perlu ditambah sebenarnya datanya. Karena pemanfaatan pangan itu yang kita punya catatannya itu hanya pemanfaatan pangan oleh bayi dan balita. Balita lah nanti. Itu. Kita tidak punya data pemanfaatan pangan oleh siswa SD, itu kita tidak punya datanya. Kita punyanya balita karena balita itu setiap bulan ditimbang, ada catatannya. Dan data timbangannya itu disimpan, didokumentasikan. Tuh, jadi ini kekurangan kita ada di sini. Kemudian data pendukungnya ada bencana, data hujan, kasus gizi buruk, perubahan pola konsumsi, data sebaran sebentar OPT itu apa ya saya agak lupa. Kalau OPT itu operasi pasar terbuka. Jadi bagaimana pemerintah melaksanakan operasi pasar dan juga cadangan pangan. Dari data ini, 4 data ini, kita akan punya sebuah set data itu ya, dan itu nanti akan bisa digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kalau ketersediaan pangannya bagus,
aksesnya oke, tapi pemanfaatan pangannya rendah, maka perlu dicek apakah balita-balita di situ kondisinya sehat. Jangan-jangan terjadi tidak sehat pada balita. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau kota bagaimana? Kalau kota itu kan tidak ada luas tanam, gitu. Ya, kalau tidak ada luas tanam, apa yang dilakukan? Kalau daerah itu wilayah perkotaan atau non pertanian, maka menggunakan aspek akses pangan dan pemanfaatan pangan. Jadi yang aspek ketersediaan itu tidak digunakan. Misalnya Anda tinggal di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, gitu ya, itu kan perkotaan, maka aspek ketersediaan tidak dipergunakan dalam penentuan SKPG. Nah, ini data lama ya. Eh, Mohon maaf, ini saya mencoba mencari yang baru kok tidak ada. Ini kan data 2019, itu kan berarti data pemerintah yang sebelumnya kan, bukan pemerintah yang sekarang. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa diaplikasikan juga pada kondisi sekarang. Intervensi penanganan kerawanan itu tadi sudah kita singgung. Kita lihat petanya, kita lihat sistem kewaspadaannya, dan kita lihat angka rawan pangannya. Terus mengentaskan wilayah rentan pangan itu maksudnya bagaimana kita memastikan suatu daerah itu berpindah dari rawan menjadi tidak rawan. Tuh. Nah, kalau dari sisi Kementerian Pertanian, ini sudah bagus banget nih. Korporasi Usaha Tani, Rumah Pangan Lestari, dan intervensi. Sudah bagus. Tapi ingat, usaha tani di Indonesia itu petaninya kan kecil-kecil ya. Kalau kemudian mereka digabungkan, dijadikan korporat yang lebih besar, misalnya koperasi yang lebih besar, ya nggak usah koperasi lah, kelompok tani ya. Dan itu sebenarnya sudah cukup. Kalau koperasi akan lebih baik. Kumpulan petani ngumpul, cari bibit bareng-bareng, diskusi cara budidaya yang baik, menjualnya juga bareng-bareng, itu nanti akan membuat mereka lebih sejahtera sebenarnya. Cuma sulit dilakukan. Oh, kemudian ketika terjadi bencana, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan koordinasi dulu. Resiko yang muncul dari bencana itu apa? Kita bisa lihat 4 data tadi. Apakah yang terpengaruh itu ketersediaannya, aksesnya, atau pemanfaatannya? Nah, kita kaji resikonya, kemudian kita membuat rencana program seperti biasa, dan akhirnya mengevaluasi resiko. Apakah setelah program dilaksanakan, resikonya turun atau malah naik? Kalau naik ya berarti malah gagal program. Hmm. Kemudian, kemudian strategi pemberdayaan masyarakat dalam kawasan mandiri pangan. Ini juga sudah lama tidak berjalan ya. Jadi kawasan mandiri pangan itu agak sulit di Indonesia ya. Jadi ini kan maunya pemerintah itu eh, membuat sebuah kawasan yang iya, membuat sebuah kawasan yang
dulunya, dulunya itu bermasalah, kemudian menjadi tidak bermasalah dengan berbagai dari sisi ini ya penyediaan pangan ya dengan berbagai program. Nah, kawasan mandiri pangan itu dulu di rencananya itu akan dibuat di pulau-pulau kecil, pulau-pulau perbatasan, kemudian Papua, Papua Barat. Tapi sepertinya tidak terlalu sukses di sini. Ya, mudah-mudahan nanti 2024 kita punya presiden baru yang lebih baik dalam menata, mengubah dari daerah rawan menjadi daerah yang mandiri pangan. Gitu. Ini krisis pangan, ini juga sudah lama ya. Oke, kalau kita mengalami krisis pangan, ada 3 level ya. Siaga 1 itu kalau yang mengalami krisis lebih besar atau sama dengan 70% dari total jumlah penduduk nasional. Ini yang paling berat. Itu kalau tingkat nasional ya. Kalau tingkat provinsi ya 70% dari total jumlah penduduk provinsi yang mengalami krisis. Kalau siaga 2 itu yang mengalami masalah 50 sampai 70%. Kalau siaga 3 yang mengalami masalah 40 sampai 50%. Nah, kira-kira pernah terjadi nggak provinsi yang 40% penduduknya mengalami krisis pangan? Sepertinya sih sepengetahuan saya belum pernah terjadi yang seperti itu. Sekarang bagaimana kita menanggulangi krisis? Ya, memiliki cadangan atau tabungan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Baik itu di desa, di kabupaten, di provinsi. Cadangan pangan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, kita harus mampu memobilisasi atau memindah cadangan pangan itu. Dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Ketika daerah A mengalami krisis, daerah B baik-baik saja, maka kita harus memiliki sumber daya untuk memindah dari B ke A, intinya itu. Kemudian yang ketiga, menggerakkan partisipasi masyarakat. Bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk sadar bahwa kita akan menghadapi krisis ketika kita tidak peduli dengan penyediaan distribusi dan konsumsi pangan. Nah, makanya kan beberapa tahun terakhir itu bahkan di perkotaan pun banyak masyarakat kota yang sekarang semakin sadar. Mereka pakai pot, mereka nanam sayur. Itu contohnya, partisipasi masyarakat. Kemudian tentu saja menerapkan teknologi. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Untuk tabelnya itu Anda bisa nyari di Google ya, tabel sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Tuh. Kemudian, sebentar. Nah, sistem-sistem yang bekerja di Indonesia itu nanti akan memproduksi ini. Kalau kalian lihat di latar belakang saya, itu ada sebuah peta. Ada yang hijau tua, ada yang hijau muda, ada yang hijau kekuningan, ada yang merah muda sampai merah tua. Hijau tua itu yang paling bagus, merah tua itu yang paling jelek.
Ini contoh petanya. Dari peta ini nanti kemudian bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membuat sistem kewaspadaan pangan dan gizi tadi. Tapi tentu saja kita perlu tahu kenapa suatu daerah itu merah gitu. Gitu. Kenapa suatu daerah hijau muda, kenapa suatu daerah itu merah muda begitu. Seperti itu. Nanti kalian bisa lihat di badanpangan.go.id ya. Kalian lihat petanya, kemudian kalian cek kalian berasal dari luar Jawa Tengah, kalian cek kabupaten tempat kalian asal berasal itu masuk kategori yang mana. Itu ya, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, ada yang mau tanya nggak? Kalau nih kalian bisa lihat sebentar saya pakai OBS ya, OBS biar kalian bisa lihat semua. Nah, kalau Jawa Tengah itu alhamdulillah semua hijau tua. Jawa Barat ada yang hijau muda, Jawa Timur ada yang hijau muda. Papua itu banyak yang merah, tapi khusus Merauke itu hijau tua karena Merauke itu pembangunan pertaniannya bagus sekali di Papua dan diproyeksikan menjadi lumbung pangan untuk Papua. Merauke itu diproyeksikan menjadi lumbung pangan untuk Papua. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Tidak, Pak Pram. Ya, oke, terima kasih. Kalau tidak ada saya kira cukup dulu ya. Kalau ada yang misalnya nanti setelah ini kalian lihat-lihat oh, ada yang harus saya tanyakan, silakan ditanyakan pekan depan ketika kita bisa ketemu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Oh ya, satu lagi saya lupa. Silakan berkomentar NIM dan nama di chat ya, supaya nanti kesimpan di ini kan saya record, jadi supaya nanti bisa kesimpan. Baik, silakan mulai sekarang silakan ketik NIM dan nama. Kalau sudah nanti silakan keluar nggak apa-apa. Karena setelah ini saya masih ngajar satu mata kuliah. Baik, silakan ketik NIM dan nama di uh, chatnya Zoom ini. Silakan. Nggak bisa kasih
Rest.